Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa menyapa Anda dalam program TVR 17. Bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 3 DPR RI menilai penambahan anggaran Kementerian Hukum dan HAM untuk program kinerja 2024 dapat mengatasi persoalan over kapasitas lapas yang terjadi hampir di seluruh daerah. Komisi 3 DPR RI menyetujui penambahan anggaran Kementerian Hukum dan HAM untuk program kinerja 2024. Salah satunya, mengatasi persoalan over kapasitas lapas yang terjadi hampir di seluruh daerah. Diketahui mayoritas penghuni lapas didominasi para pengguna narkoba. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi 3 Supriyansa. Ia menilai persoalan over kapasitas lapas disebabkan kasus narkoba. Supriyansa mendorong Kementerian Hukum dan HAM melakukan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Supriyansa menambahkan harus ada aturan tegas yang membedakan antara pemakai, pengedar, maupun bandar narkoba, sehingga pemakai mendapatkan fasilitas rehabilitasi dan bisa mengurangi penuhnya lapas. Nah, saya kira dengan penambahan anggaran di tahun 2024 ini dari beberapa sektor itu tadi, maka itu bisa membantu Kementerian Hukum, HAM dan jajarannya di bawah ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di bawah. Karena persoalan di daerah ini cukup banyak masalah di sana, di lingkup pemerintahan yang ada di daerah, di lingkup kekuasaan dan kebijakan yang harus diambil oleh Kementerian Hukum dan HAM, terutama soal lapas. Banyak sekali. Nah, olehnya itu dengan pembahasan anggaran kali ini ya kita berharap bahwa anggaran bisa memotivasi untuk melakukan pembangunan yang memang untuk layak dibangun. Supriyansa menegaskan tata kelola lembaga pemasyarakatan yang tertib dan terukur sangat dibutuhkan. Mario, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI berharap adanya penelaahan lebih lanjut mengenai manfaat dari penyertaan modal negara atau PMN yang telah diberikan kepada BUMN terkait, agar kedepannya pemberian PMN lebih dapat tepat sasaran. BAKN DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT Krakatau Steel guna menelaah lebih lanjut hasil pemeriksaan BPK RI mengenai penyertaan modal negara. Dalam kesempatan ini, BAKN DPR RI berdiskusi juga dengan beberapa BUMN, diantaranya Jamkrindo dan Askrindo. Berdasarkan temuan BPK, Kementerian BUMN dinilai belum sepenuhnya melakukan pengendalian atas pengelolaan beberapa program yang dibiayai dari PMN tunai tahun 2015-2019. Hal tersebut mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan serta tidak tercapainya tujuan dari pemberian dana PMN. Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya mengatakan BAKN DPR RI perlu meminta data dari BUMN terkait untuk melakukan penelaahan lebih lanjut mengenai manfaat dari PMN yang telah diberikan. Wahyu menilai perlu ada evaluasi agar kedepannya pemberian PMN lebih tepat sasaran. Itu ada beberapa yang sudah diselesaikan dan saya rasa sudah cukup baik. Tapi kan kita melihat dari sisi yang berbedanya juga. Dalam hal ini kita berharap untuk tidak membebani negara. Kalau bisa kita melihat PMN ini apakah memang dibutuhkan oleh penyertaan modal negara oleh BUMN gitu loh. Jadi kita tidak hanya melihat dari sisi fraud ya, kecurangan yang mungkin dilakukan pasca setelah dia menerima penyertaan modal negara ini, tapi kita juga melihat apakah penyertaan modal negara ini memang dibutuhkan oleh BUMN itu. Saya rasa seperti itu. Tak lupa, BAKN juga bertemu dengan akademisi untuk menjaring pandangan dan masukan terkait penyerapan PMN ini. Dari Banten, Roy Diah, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Anggota Komisi 9 DPR RI berharap kegiatan donor darah dapat diselenggarakan rutin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta dengan mempertimbangkan penambahan kuota pendonor, mengingat makin tingginya antusiasme pegawai untuk mendonorkan darahnya. Keluarga Sehat Donor Darah Parlemen dan Palang Merah Indonesia mengadakan kegiatan donor darah di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Jakarta. Duta Donor Darah DPR menyambut baik antusiasme pegawai di lingkungan DPR dalam berdonor mengingat stok darah di PMI semakin menipis.
Anggota Komisi 9 sekaligus Duta Donor Darah DPR, Krisdayanti, mengajak seluruh anggota Dewan dan masyarakat untuk donor darah. Tidak saja menyehatkan, kegiatan ini merupakan satu langkah mulia yang bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Selain itu, Krisdayanti juga mengapresiasi antusias dari pegawai di lingkungan DPR yang mau mendonorkan darahnya. Ya, kalau kegiatan donor darah ini pertamanya adalah langkah mulianya, itu dulu yang mesti diapresiasi. Jadi sebuah kegiatan tidak saja rutin, tapi juga sangat baik dan juga menyehatkan. Jadi kalau memang ditanya apa saja manfaatnya, jelas kita merasa lebih ikhlas menjadi manusia karena kita jauh lebih memiliki satu hal yang mudah dilakukan tapi kita bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Itu keutamaannya. Di samping catatan-catatan lain ya, ketika kita selama 48 jam setelah kita mendonor darah, volume darah dan juga sel-sel darah merah kita jauh lebih sudah repair dengan baik. Nah, dalam jangka 1 bulan sel-sel darahnya akan jadi jauh lebih baik dan menyeluruh. Jadi gimana sih kalau badan sel-sel darahnya baru? Krisdayanti berharap kegiatan donor darah ini dapat terus rutin diselenggarakan, serta mempertimbangkan penambahan kuota pendonor mengingat makin tingginya antusiasme pegawai untuk mendonorkan darahnya. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2024 dalam rapat paripurna DPR RI. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali bersama kami di TVR 17. Pemirsa, rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahunnya disusun oleh pemerintah dan dibahas bersama dengan DPR hingga nantinya ditetapkan melalui undang-undang. Peraturan pembahasannya termaktub dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib. Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menyampaikan usulan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN tahun anggaran 2024. Antara lain pertumbuhan ekonomi 5,3% hingga 5,7%, laju inflasi 1,5% sampai 3,5%, serta beberapa target ekonomi lainnya. DPR RI tentunya berharap sejumlah proyek strategis nasional era Presiden Jokowi dapat tuntas di RAPBN 2024 yang merupakan RAPBN terakhir pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporannya dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Arah kebijakan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2024 telah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, tertuang beberapa sasaran ekonomi.
Nah, pengalaman kita di tengah situasi COVID sekalipun gitu ya, kita mampu memanage situasi sulit itu, dan kemudian tentu saja UKM mendapat perhatian besar yang kita berharap ke depan juga akan menjadi satu fokus perhatian pemerintah, karena bagaimanapun ketahanan UKM itu sudah teruji lebih mampu dan lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan dan bahkan gejolak yang ada. Tapi berbagai sektor-sektor lain tentu saja itu bisa menopang pertumbuhan ekonomi kita ke depan, tentu termasuk dari sisi sumber daya alam yang kita punya sangat begitu besar. Nggak mau kita mewariskan generasi penerus kita gunung utang yang luar biasa, itu pertama. Kedua, banyak permasalahan terkait dengan ekonomi yang kita rasakan selama ini di Indonesia, itu betul. Tapi jawaban yang dikasih itu benar-benar harus bisa berorientasi kepada program kerja yang ditujukan kepada rakyat miskin, rakyat kecil, pada wong cilik, bukan justru memberikan subsidi kepada orang-orang yang mampu untuk memberi mobil listrik. Nah, ini hal-hal yang perlu ditinjau ulang oleh pemerintah. Tapi tentu masih banyak lagi yang kita bisa sampaikan, dan pembahasan anggaran untuk tahun depan masih akan berlangsung. Panja-panja akan dibentuk, dan ini momen yang sangat bagus, sangat strategis. Ini terutama program-program proyek strategi nasional yang sekarang akan dikebut ya, di bidang infrastruktur dan sarana-sarana lainnya, ini akan terrealisasi. Dan ini kami dari Badan Anggaran juga DPR secara keseluruhan akan memberikan dukungan secara penuh. Insya Allah semua program-program yang sudah dirancang itu di dalam KEM PPKF ini akan terlaksana dengan baik. Jadi tahun 2024 itu kita harapkan tuntas semua jalan-jalan nasional yang ada di Sumatera. Komisi 2 DPR RI menyetujui 3 rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU dan rancangan peraturan Bawaslu atau Perbawaslu. Kesepakatan tersebut diambil saat rapat dengar pendapat dengan Mendagri, Bawaslu hingga DKPP. Saksikan informasi selengkapnya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Ya, Anda kembali bersama kami di TVR 17.
Pemirsa, Komisi 2 DPR RI bersama dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP Republik Indonesia menyetujui 3 rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU dan 1 rancangan peraturan Bawaslu atau Perbawaslu. Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro mendorong seluruh regulasi dan peraturan penyelenggaraan pemilu harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Mekanisme kontrol dan juga pengawasan dalam penggunaan dana kampanye juga harus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemilu. Dan mari kita simak liputan lengkapnya bersama rekan kami, Alfat Rizky. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di depan ruang sidang Komisi 2 DPR RI, di mana Komisi 2 DPR RI setengah mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP yang membahas terkait dengan pembahasan dan pengesahan 3 rancangan PKPU dan juga rancangan Perbawaslu. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi atau update-update sementara ini yang lebih detail lagi, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 2 DPR RI, yaitu Bapak Agung Widiantoro dari fraksi Partai Golkar untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 9. Baik Pak Agung, kira-kira terkait dengan pembahasan PKPU kali ini Pak, kira-kira hal-hal yang mendasar atau poin-poin apa sih Pak yang membedakan dari PKPU sebelumnya Pak? Oke, jadi untuk catatan agar diketahui oleh masyarakat, hari ini Komisi 2 melakukan rapat dengar pendapat bersama dengan mitra penyelenggara pemilihan umum ya. Karena dalam hitungan waktu dan bulan sudah semakin dekat, kami dalam rapat dengar pendapat kali ini membahas 3 pokok persoalan krusial terkait dengan RPKPU, Rencana Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Pertama tentang dana kampanye, lalu yang kedua juga dikupas tentang perlengkapan dan juga alat-alat terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara, yang di dalamnya menyangkut surat suara, berapa besarannya, bagaimana format dan ukurannya, lalu jenis kualitas surat suara itu seperti apa, dan yang terakhir selain dana kampanye, kemudian surat suara juga tentang aturan-aturan bagaimana pelaksanaan kampanye itu diselenggarakan, ya. Ada yang menarik terkait dengan dana kampanye ini. Ya, persoalan dana kampanye seiring dengan kemajuan teknologi revolusi industri 4.0, ya, kita sudah selangkah lebih maju. Semua transaksi tidak hanya cash, duit tunai, tetapi sekarang ini cashless ya, melalui beberapa alat-alat bayar yang non tunai. Nah, sudah barang tentu ini butuh adanya pemikiran dan kesepakatan bersama. Bagaimana, lalu mekanisme pengawasannya seperti apa? Karena kalau cashless tentu hanya lembaga-lembaga keuangan yang memiliki kewenangan internal untuk memantau itu, ya. Nah, kami ingin tahu seperti apa komisioner dan juga baik KPU maupun Bawaslu melaksanakan mekanisme pengawasannya, lalu kemudian regulasinya dikoordinasikan kepada kami. Jadi besarannya berapa, terus lalu bagaimana teknis pengawasannya, jangan sampai ada pembayaran atau transaksi yang terselubung di luar sepengetahuan kita. Pak, sedikit lagi terkait dengan tadi dan terkait dengan dana kampanye Pak. Itu apakah yang terkait dengan uang elektronik tadi itu berarti akan dimasukkan ke PKPU kali ini Pak? Ya, itu sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita pungkiri dan kita tidak bisa hindari ya. Ketika lalu lintas transaksi sudah melesat begitu cepat, ya kan? Bayangkan saja ada perusahaan, ada orang yang tidak punya perusahaan, tidak gaji karyawan, tidak punya kendaraan, tidak punya gudang, tidak punya bengkel, sekarang punya perusahaan transportasi raksasa. Nah, kaitannya dengan penggunaan dana kampanye ini, kalau kita segera tidak menyesuaikan dengan sebuah regulasi yang mengatur berapa besarannya, bagaimana mekanisme bayarnya, dan bagaimana mekanisme kontrolnya, ya tentu ini akan membahayakan
untuk proses demokrasi. Untuk itu perlu kita kupas tuntas bagaimana mekanisme kontrol dan pengawasannya. Tentang lalu lintas transaksi ini, pemerintah sudah kita bekali dengan satu regulasi untuk bisa masuk ke dalam. Terima kasih Pak Agung atas waktunya. Baik pemirsa TVR Parlemen, itulah bincang-bincang saya dengan salah satu anggota Komisi 2 DPR RI yaitu Bapak Agung Widiantoro, di mana tadi Bapak Agung sudah menyampaikan secara lugas dan juga tuntas terkait dengan apa-apa saja yang menjadi update terkait dengan PKPU kali ini, di mana tadi juga yang menjadi titik penting juga adalah mekanisme dan juga kontrol terkait dengan pengawasan adanya dana sumbangan yang bersifat elektronik tersebut juga menjadi poin penting yang ada di dalam pembahasan PKPU kali ini. Sekian pemirsa yang dapat saya laporkan, saya Alfat Rizky melaporkan untuk TVR Parlemen. Terima kasih rekan Alfat, dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali bersama kami di TVR 17, dan pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan. Bersama rekan kami, Zia Ulbar. Terima kasih Elisa dan pemirsa. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu puluhan perguruan tinggi ditutup. Ketua DPR RI imbau untuk tak terlantarkan mahasiswa dan dosen. Dapat Anda simak di layar kaca Anda saat ini. Di sini Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti penutupan sejumlah perguruan tinggi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Ia pun meminta pemerintah memberikan kepastian bagi mahasiswa dan dosen perguruan-perguruan tinggi tersebut. Berdasarkan catatan Kemendikbudristek hingga per 25 Mei terdapat 23 perguruan tinggi yang dicabut izin operasionalnya. Pencabutan izin tersebut merupakan tindak lanjut dari 52 pengaduan masyarakat.
Sementara itu pada tahun 2022 ada 31 perguruan tinggi yang izinnya dibekukan. Beberapa hal yang menjadi alasan penutupan puluhan perguruan tinggi itu mulai dari sudah tidak memenuhi ketentuan standar pendidikan tinggi, melaksanakan pembelajaran fiktif, melakukan praktik jual beli ijazah, adanya penyimpangan pemberian beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK, serta perselisihan badan penyelenggara sehingga pembelajaran tidak kondusif. Terlepas dari persoalan yang ada, Puan mengingatkan pemerintah untuk memiliki program alternatif lain bagi mahasiswa dan dosen yang perguruan tinggi atau universitasnya ditutup. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu komitmen perjuangan pengangkatan honorer jadi P3K. Junimart Girsang buka ruang pengaduan online. Di sini sebagai bentuk komitmennya dalam perjuangan pengangkatan seluruh tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang membuka layanan ruang pengaduan bagi para honorer yang masih belum diakomodir pemerintah pengangkatannya sebagai P3K. Setiap laporan yang nantinya diterima melalui ruang online yang dapat diklik di www.halojg.id/lapor itu akan didorong untuk masuk dalam daftar pengangkatan tenaga P3K sebelum 28 November 2023 mendatang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Di sini Junimart berpendapat berpedoman kepada prinsip keadilan, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk menjadi aparatur sipil negara melalui P3K. Maka kemungkinan besar jumlah tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K oleh pemerintah di tahun ini akan mencapai jumlah sekitar 5 juta tenaga honorer. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait puluhan perguruan tinggi ditutup. Ketua DPR RI imbau untuk tak terlantarkan mahasiswa dan dosen, serta komitmen perjuangkan pengangkatan honorer jadi P3K. Junimart Girsang buka ruang pengaduan online. Sekian dari saya, kembali ke rekan Elisa. Terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Dan saya Elisa Purba beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.